Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai peta dan penginderaan jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada SIG atau Sistem Informasi Geografis. Video ini membahas mengenai analisis keruangan pada Sistem Informasi Geografis. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat membantu manusia dalam membantu menjalankan hidupnya. SIG dalam geografi sangat membantu menganalisis data-data geografi. Data yang dimaksud itu adalah data spasial. SIG membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisis, dan mengelola data yang terkait untuk mempermudah penyampaian informasi terkait kenampakan geografi yang ada. Ada 4 tahapan dalam pengelolaan SIG. Pertama ada input data, kedua ada manajemen data, ketiga ada manipulasi dan analisis data, terakhir ada output data atau penampilan data. Kita akan mulai mengenai input data. Tahap input data atau tahap masukan merupakan tahap yang berperan untuk memasukkan data dan mengubah data asli ke bentuk yang dapat diterima dan dipakai dalam SIG. Dalam artian biasanya kita mendapat data dari lapangan atau berupa data asli yang kemudian diubah menjadi bentuk digital agar bisa diproses dalam SIG, karena SIG itu berbasis sistem komputer. Yang pertama dalam input data ada data spasial. Data spasial merupakan sebuah data yang menggambarkan objek dengan orientasi geografi dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Jadi data ini pasti memiliki koordinat yang merupakan bagian utama dalam orientasi geografi. SIG dapat mewakili data spasial yang mempunyai dimensi fisik di bumi. Kenampakan spasial dapat berupa data diskrit dan data kontinu. Data diskrit merupakan data yang memiliki nilai tertentu dan tidak berkelanjutan atau kontinu. Data diskrit biasanya berupa titik, garis, ataupun area yang biasanya merepresentasikan bentang alam. Seperti halnya garis bisa merepresentasikan jalan raya, sungai, sedangkan titik biasanya dapat menggambarkan suatu lokasi seperti kantor kecamatan, tempat ibadah, sarana fasilitas umum. Sedangkan untuk area atau poligon bisa menggambarkan suatu wilayah seperti penggunaan lahan sawah, penggunaan lahan permukiman, dan lain sebagainya. Sedangkan data kontinu merupakan data yang menunjukkan nilai numerik yang dapat diukur untuk karakteristik tertentu. Data kontinu sering ditampilkan dengan menggunakan garis isolen atau garis pada peta yang menghubungkan titik-titik dengan nilai numerik. Seperti halnya pada peta topografi berikut, yang terlihat sebuah garis yang menunjukkan perbedaan suatu tinggi, dan garis-garis ini saling berkaitan. Kemudian selain data spasial ada juga data atribut. Data atribut merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Data atribut menggambarkan karakteristik kenampakan spasial dan informasi deskriptif tentang kenampakan geografis. Jadi secara garis besarnya data atribut itu adalah data pelengkap atau data yang memberikan informasi tambahan untuk data spasial. Kemudian masuk pada tahap manajemen data. Tahap ini mengelola data spasial dan data atribut sehingga dapat dengan cepat diakses oleh pengguna untuk melakukan analisis. Tahap ini juga memungkinkan adanya pembaruan data yang cepat dan akurat pada sumber data. Data yang diperoleh dari lapangan itu sangat kompleks, maka dari itu perlu adanya penyederhanaan. Penyederhanaan itulah yang disebut dengan model data. Dan pada tahap manajemen data ada 2 model data, yaitu untuk data spasial dan data atribut. Kita mulai dari model data untuk data spasial. Secara garis besar, model data adalah model yang tersusun dari data-data dan bagaimana data tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Untuk data spasial ada 2 model data, yaitu data model vektor dan data model raster. Kita mulai mengenai pembahasan data model vektor. Model data vektor merupakan data yang dapat menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial menggunakan titik, garis, dan poligon atau area beserta atribut-atributnya. Bentuk dasar model vektor didefinisikan oleh sistem koordinat. Bentuk dasar model vektor didefinisikan oleh sistem koordinat Kartesius 2 dimensi, yaitu memiliki titik X dan Y. Di dalam model data spasial vektor, garis-garis atau kurva merupakan sekumpulan titik terurut yang dihubungkan. Jadi beginilah penampakan dari data vektor. Data vektor biasanya
disimbolkan menjadi 3, yaitu titik, garis, dan poligon. Titik biasanya menambahkan fasilitas seperti yang sudah saya contohkan tadi. Di sini diperjelas dengan data atribut, yaitu titik-titik ini menggambarkan suatu sekolah, yaitu SMU, SDN, SMP, dan SMU LHI. Kemudian garis menggambarkan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Sedang untuk poligon menggambarkan penggunaan lahan, yaitu sawah, permukiman, kebun, dan danau. Kemudian kita akan masuk pada model data raster. Merupakan model data dengan menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang menunjukkan grid. Grid sendiri merupakan bidang referensi horizontal dan vertikal yang terbagi menjadi kotak-kotak. Tingkat ketelitian model data raster sangat bergantung pada resolusi atau ukuran pikselnya atau kotak-kotak yang ada. Seperti penggambaran berikut ini. Data yang ingin diolah adalah suatu wilayah dengan luas 71 meter persegi. Bila diolah dengan piksel 16 x 16, perinciannya bisa hampir mendekati data fisiknya, yaitu 7,3 meter persegi. Sedangkan jika pikselnya 8 x 8 mencapai 7,2 meter persegi. Lalu bila dengan 4 x 4 luasnya bisa mencapai 80 meter persegi. Jadi bila kita ingin menggunakan data raster, kita harus menyesuaikan dengan bentuknya dan kondisi yang ada di lapangan. Utamanya memang bila ukurannya lebih kecil, resolusinya pasti lebih baik dan fiturnya atau kenampakannya lebih detail. Tetapi penampilan dan pemrosesannya lebih lama, serta penyimpanannya nanti juga akan memakan file yang cukup besar. Yang berkebalikan dengan pemrosesan data raster dengan ukuran piksel yang lebih besar-besar atau resolusinya lebih kecil. Biasanya pemrosesan dan penampilannya juga lebih cepat dan ukuran filenya jika disimpan lebih kecil. Itu tadi pembahasan mengenai model data raster. Berikutnya kita akan masuk pada model data untuk data atribut. Data atribut merupakan informasi yang melengkapi data spasial. Oleh karena itu, data atribut sering disimpan dan dimanipulasi dengan cara yang sepenuhnya terpisah dari data spasial. Model data atribut ada 4, yaitu data tabular, hierarki, jaringan, dan relasional. Mulai dari model data tabular. Model data tabular merupakan model data yang berupa tabel sederhana yang menyimpan data atribut. Model data tabular merupakan model data file tunggal, jadi sangat sederhana. Tetapi model ini sudah ketinggalan zaman karena kurang sesuai dengan pemrosesan atau pengelolaan SIG saat ini yang memerlukan hubungan dengan data-data lain. Berikutnya kita masuk pada model data hierarki, yang merupakan model basis data yang sederhana, tapi dalam penjelasan ini akan diperumpamakan seperti silsilah keluarga. Tidak ada hubungan langsung antara dalam satu level. Jadi maksudnya seperti ini. Kita ibaratkan ini adalah seorang kakek yang memiliki sebuah anak. Nah, kemudian dari anak-anaknya itu muncullah sebuah cucu, tetapi hubungan cucu itu hanya berhubungan ke orang tuanya saja, tidak dapat berhubungan cucu antar cucunya. Kemudian ada model data jaringan. Model data jaringan itu hampir sama dengan model hierarki, tetapi ada perbedaan antara elemen penghubungnya. Jadi pada model jaringan, kalau kita analogikan tadi, pada tahap cucu bisa berhubungan ke anak dari kakek, atau dalam artiannya cucu ini bisa berhubungan dengan om atau tantenya. Jadi itu perbedaannya dari data hierarki. Terakhir ada model data relasional. Model data relasional merupakan basis data yang paling fleksibel dengan data diatur dalam bentuk tabel. Dan setiap tabel berisi rekaman atau baris dan kolom, serta setiap rekaman memiliki ciri atau atribut. Seperti pada gambar ini. Ini akan ditampilkan tabel-tabel, tapi dalam tabel-tabel ini saling berkaitan. Contohnya dalam tabel ini adanya suatu activity code. Nah, dari activity code ini menjadikan tabel yang ada ini saling berkaitan. Itu tadi mengenai model data pada data atribut. Berikutnya kita akan masuk pada tahap manipulasi dan analisis data. Tahap ini memungkinkan pengguna untuk menentukan dan menggunakan data spasial dan data atribut untuk menghasilkan informasi spasial. Tahap ini bisa dianggap merupakan tahap utama dalam pemrosesan SIG. Kita mulai dari tahap manipulasi data.
Manipulasi data dilakukan dengan cara memperbarui pengelompokan, pengurutan data spasial, geocoding, melakukan pembaruan data atribut, dan menyesuaikan dengan perubahan dalam konfigurasi peta. Geocoding sendiri merupakan upaya untuk menghubungkan data non-spasial dengan peta dasar geografis untuk tujuan penggunaan dan analisis data dalam SIG. Intinya, pada manipulasi data ini adalah penyesuaian data-data yang ada. Jadi, dalam pemrosesan SIG, dimungkinkan kita menggabungkan beberapa data, baik data digital maupun data lapangan. Data lapangan biasanya akan disesuaikan dengan data-data yang ada, seperti halnya penyesuaian koordinat, agar saat diproses tidak terjadi kesalahan. Masuk pada analisis data. Ada beberapa analisis data dalam SIG. Yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses mengelompokkan data keruangan atau spasial menjadi data keruangan yang berarti. Contohnya adalah mengklasifikasikan pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data kemiringan ketinggian. Kemudian ada networking. Networking merupakan proses analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini seringkali dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, serta pipa air minum atau saluran pembuangan. Jadi dalam networking ini membutuhkan antaranya jaringan-jaringan suatu sistem. Berikutnya ada analisis data overlay. Overlay merupakan analisis yang mengintegrasikan atau tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Seperti pada pengambilan data penampilan data seperti berikut ini. Data yang ada ini adalah proses dari tumpang tindih data raster dan data vektor. Data vektor ditampilkan melalui halnya suatu lokasi dan simbol garis yang berupa jalan. Kemudian data raster itu menunjukkan adanya penggunaan lahan dan data kemiringan lereng yang kemudian dijadikan satu menjadi sebuah peta atau data spasial lainnya. Kemudian analisis data buffering. Analisis ini menghasilkan sebuah penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Jadi ini contoh untuk objek yang berupa titik. Jadi kita bisa menentukan diameter atau jari-jarinya untuk mengetahui parameter objek dan luas wilayahnya. Selain itu, kita juga bisa menerapkannya pada bidang area ataupun garis. Analisis buffering biasanya digunakan untuk menentukan jalur hijau kota, menggambarkan zona ekonomi eksklusif, dan mengetahui luas daerah tumpahan minyak di laut. Kemudian terakhir ada analisis data 3 dimensi. Analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data keruangan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi atau menyerupai bentuk sebenarnya. Penerapannya bisa digunakan misalnya untuk menganalisis daerah yang rawan terkena aliran lava jika gunung api akan meletus. Jadi kenampakannya akan terlihat lebih jelas, seperti halnya kenampakan bukit-bukit dan area-area yang bisa terdampak. Dan terakhir ada tahap output atau tahap penyajian data. Tahap ini adalah prosedur di mana informasi dari SIG disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan pengguna data. Tahap penyajian data memungkinkan pengguna data untuk menghasilkan tampilan grafik, biasanya berupa peta dan tabel yang menggambarkan informasi-informasi yang sudah diolah dan dianalisis. Output data SIG bisa berupa hasil cetak maupun hasil soft copy-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan mengenai analisis keruangan pada SIG. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa kita diskusikan dalam Microsoft Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.